Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suri Kemalautisari. Saya adalah dosen dari program studi akuntansi Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu akuntansi keuangan lanjutan. Akuntansi keuangan lanjutan adalah mata kuliah wajib untuk program studi akuntansi yang ditempuh pada semester 6. Dan mata kuliah ini akan saya jelaskan dalam metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 akan membahas mengenai permasalahan akuntansi yang semakin kompleks, pelaporan keuangan untuk struktur organisasi yang juga semakin kompleks. Mata kuliah ini akan memberikan bekal kemampuan bagi para mahasiswa untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi, laporan keuangan yang terkait dengan penggabungan berbagai macam usaha, serta transaksi-transaksi yang terjadi di dalam perusahaan yang melakukan penggabungan usaha dan juga konsolidasi. Terdapat 4 capaian pembelajaran yang nanti diharapkan akan dicapai oleh mahasiswa. Pertama, mahasiswa memahami, menguasai, dan menerapkan konsep dari berbagai penggabungan usaha dalam bisnis. Kedua, mahasiswa mampu memahami, menguasai, dan menerapkan perlakuan akuntansi untuk pembubaran beberapa jenis bisnis. Lalu yang ketiga adalah mahasiswa mampu memahami, menguasai, dan menerapkan perlakuan akuntansi untuk transaksi yang melibatkan mata uang asing dalam perusahaan. Lalu yang keempat, mahasiswa mampu memahami, menguasai, dan menerapkan perlakuan akuntansi yang berhubungan dengan laporan segmentasi, interim, dan laporan konsolidasian. Untuk materi pembelajarannya ada 9 materi pembelajaran pokok yang akan dipelajari dalam mata kuliah ini selama 1 semester. Yang pertama adalah pembentukan dari partnership, operasinya, serta di sini adalah perubahan dari kepemilikannya. Yang kedua adalah proses likuidasi dari partnership. Ketiga, di sini adalah kita membicarakan likuidasi tapi khusus untuk perusahaan, korporasi, dan juga proses reorganisasinya. Lalu yang keempat di sini ada penjualan angsuran. Kelima di sini adalah consolidation theories, metode push down accounting, dan juga corporate joint venture. Keenam, ada derivatif serta transaksi mata uang asing. 7, di sini adalah laporan keuangan untuk mata uang asing. 8, di sini adalah segmen dan interim reporting, serta terakhir 9 di sini adalah reverse stock, EPS, dan juga pajak. Untuk mempelajari 9 materi pokok tersebut, saya menggunakan 2 bahan utama. Yang pertama di sini adalah Advanced Accounting dari karangan BIMS. Dan juga yang kedua di sini adalah akuntansi keuangan lanjutan dengan perspektif Indonesia karena dari terbitan Salemba, karangan Becker dan Richard. Lalu selain itu saya juga menggunakan bahan pendukung berupa standar akuntansi keuangan terbaru yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Indonesia. Sistem dan model pembelajaran yang saya lakukan, pembelajaran untuk mata kuliah ini saya lakukan secara offline di dalam ruang kelas. Dan pemberian materi kuliahnya dilaksanakan dengan cara ceramah, lalu diikuti oleh tanya jawab serta latihan soal. Dalam proses diskusi, tanya jawab serta latihan soal, di sini mahasiswa akan melakukannya baik secara individu maupun berkelompok untuk melatih dan mengasah untuk kerjasama antar mahasiswa. Dalam sistem penilaian terdapat 5 komponen utama untuk penilaian akhir dalam mata kuliah ini. Yang pertama di sini adalah ada kehadiran, di sini saya beri nilai 10%, lalu kuis serta tugas di sini ada 20%, keaktifan di sini saya beri 15%, UTS di sini saya beri 25%, serta di sini UAS atau ujian akhir saya beri 30%. Berikut ini adalah cuplikan dari video pembelajaran untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 yang saya ambil. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan dari pertemuan minggu lalu. Di minggu lalu udah belajar tentang angsuran. Sekarang kita masuk ke pengantar konsolidasi. Tapi ini masih dari teori dulu, teori dasarnya. Ada yang masih ingat kalau saya bicara konsolidasi yang di dalam benak kalian berarti apa? Konsolidasi. Pernah dengarnya biasanya di mana? Laporan ya. Di laporan keuangan kan biasanya di judulnya ada ya. Laporan keuangan konsolidasi. Ada yang tahu bahwa konsolidasi sebenarnya maknanya apa?
Kalau diartiin secara harfiah menurut kamus bahasa Indonesia kira-kira apa? Proses penyatuan. Betul. Jadi laporan keuangan konsolidasi itu sederhananya laporan keuangan yang sifatnya gabungan. Bisa ada gabungan di situ, biasanya sifatnya ada induk perusahaan. Yang di situ kalau biasanya kemarin saya permisalannya itu adalah yang uangnya lebih banyak investasinya di mana-mana, dengan anak-anak perusahaan yang tempat dia investasi atau tempat dia beli saham. Itu laporan keuangan konsolidasi. Tapi nanti sebelum kita bicara untuk detail konsolidasinya seperti apa, sekarang di sini pertemuan ini kita belajar tentang beberapa basicnya dulu. Jadi teori dasarnya atau sudut pandangnya untuk mengkonsolidasi itu ada apa aja sih? Yang mana tujuan utamanya nanti adalah di sini terbagi jadi 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama kita nanti tahu teori dasar konsolidasi ada apa aja. Yang kedua nanti salah satu contoh atau cara konsolidasi yang paling sederhana, yaitu ada namanya kita push down accounting. Walaupun sekarang sudah jarang dipakai. Lalu nanti yang ketiga di sini adalah untuk perhitungan sifatnya adalah joint venture. Joint venture itu salah satu jenis konsolidasi tapi yang paling sederhana. Bahkan lebih sederhana daripada persekutuan yang dulu kita pelajari di pertemuan pertama. Jadi sekarang kita ke teorinya dulu. Jadi konsolidasi juga punya teori ya. Sebelum nanti kita memang tidak benar-benar menghitung di situ. Ada 2 teori nanti di sini. Yang biasanya dikenal itu yang pertama ini di depan namanya adalah parent company. Lalu yang kedua nanti teorinya namanya itu adalah entitas. Ini parent company dan entitas sudut pandangnya beda. Gampangnya kalau parent company itu kayak namanya parent. Permisalannya berarti kayak hubungan antara orang tua dan anak. Gampangnya kalau parent company berarti kalau orang tua dan anak. Terutama kalau kita masih di usia kecil, masih sekolah, kita kan semuanya keputusannya kan bergantungnya sama siapa? Orang tua. Begitu pula dengan sudut pandang parent company teori. Jadi senternya, pusatnya itu semuanya ada di orang tua atau induk perusahaan. Itu kalau untuk yang parent company. Jadi di sini untuk laporan keuangan konsolidasinya dianggapnya itu adalah bukan gabungan tapi sekedar kayak perpanjangan tangan dari laporan keuangan si induknya. Misal di sini, misalnya saya sebagai induk perusahaan, saya di sini investasi ke ada 4 perusahaan dari perusahaan A sampai dengan perusahaan B. Masing-masing itu saya di situ adalah punya pemilikan sahamnya nggak nyampe 100%, saya cuma punya 80% aja. Berarti kepemilikannya saya ke perusahaan A sampai D, itu kan saya tidak bisa mengakui perusahaan A sampai D itu adalah seluruhnya punya saya kan. Saya cuma bisa mengakui 80%. Dan cuma 80% itulah yang nanti akan saya tulis dan saya akui di laporan keuangan. Itu adalah si parent company. Tapi kalau entitas itu kebalikannya. Entitas di sini melihatnya itu bukan hanya bagian yang kita miliki, tapi anak bisnis kita sebagai salah satu secara keseluruhan gitu ya gampangnya ya. Jadi nanti kita mengakui bagian kita, saya punya 50% misalnya. 50% sisanya kita mengakui si anak perusahaan itu sisa 50%-nya dipegang sama pihak lain. Dan itu kita cantumkan. Kalau di parent company tidak dicantumkan karena kita benar-benar cuma mengakui apa yang sudah kita punya. Gampangnya bayangkannya. Kalau misalnya di sini kalian dapat uang jajannya itu masih dikasih sama orang tua. Kalau pas nanti tahu-tahu kan ada saatnya gitu ya. Orang tuanya tiba-tiba, kamu lagi punya uang berapa sih? Pinjam dulu, kan gitu kan. Kalau misal orang tua tahu kalian sore itu baru dikasih 100.000, terus malamnya misalnya tahu-tahu kamu beli nasi goreng 100.000 juga, lupa nggak ngambil duit ibu kalian, terus kan pinjam dulu 100.000 nya nanti dikasih lagi. Karena di situ orang tua kalian menganggap 100.000 nya itu tadi kan barusan dikasih, dan mereka tahunya kalian punya uangnya di situ adalah 100.000. Tapi kalau di sini dari segi entitas, di sini anggaplah berarti sisanya kalau sebenarnya tadi di parent company mungkin
begitu 100.000-nya kalian diambil, orang tua kalian taunya kalian udah gak punya uang kan? Padahal kalian punya simpanan dari hasil kerja sambilan misalnya. Uang dari kerja sambilannya itu kalau ibu kalian nggak tahu, ya nggak bakal diambil. Itu pandangan gampangnya. Tapi kalau si entitas, itu anggaplah uang saku simpanan kalian ketahuan. Sehingga mau nggak mau di situ dikontrol, kamu punya tabungan berapa, kamu punya simpanan berapa. Itu kadang terjadi kan ya. Makanya ada saatnya kalau kita lagi punya simpanan atau sisa uang tambahan kan ada saatnya pas lagi sekolah kita diem-diem aja ya. Soalnya kalau bilang masih sisa, nanti uang jajannya mungkin yang minggu depannya dipulangin. Betul nggak? Betul kan ya? Jadi di sini biasanya kita bersikapnya di sini diem-diem aja gitu. Ya biar nanti kita dikasihnya adalah sepengetahuan si orang. Itu gambaran gampangnya dari perbedaan dua teori. Tapi aplikasi nyatanya gimana? Aplikasi nyatanya di sini nanti tercerminnya di bagian pendapatan. Kalau di sini kita bicara parent company, ada konsolidasi net income-nya yang punya si anak perusahaan pakai prinsip orang tua dan anak tadi. Supaya yang dihasilkan sama anak bisa diklaim sama orang tua. Tapi ingat ngeklaimnya adalah sebesar kepemilikan. Tapi kalau di sini memang kita pakai teori entitas, di sini kita tidak langsung mengklaim seluruhnya di sini adalah pendapatan dari si anak, tapi kita tahu pendapatan itu pasti di-share sama orang lain. Tidak mutlak cuma punya kita saja. Ini perbedaan dari segi accounting-nya. Cuma dengan nama teorinya bingung kan ya, makanya bayangkannya ini di akuntansi gampangnya hubungan kalian dengan orang tua kalian yang berhubungan dengan uang jajan. Kalau kalian punya uang jajan lebih, biasanya kan saya yakin, saya juga mengalami semuanya kan diem aja. Biar dikasih uang jajan di minggu depannya itu tetap, sehingga kita punya untung lebih. Orang tuanya nggak tahu sisa punya kita berapa, itu parent company. Tapi kalau entitas, di sini kita terbuka, kita lapor punya sisa berapa, sehingga orang tuanya di sini tahu semuanya. Yang uang dihasil dikasih orang tua dan juga sisa yang dari pihak lain atau dari tabungan kita. Lalu, nah, ini mungkin refleksinya juga salah satu pencerminannya. Dimana kalau di parent company, pas lagi akuisisi pertama. Akuisisi pertama kita prinsipnya sama kayak kalau pas lagi ada penggabungan usaha biasa, kita pakai fair value. Pas lagi fair value kan kadang nanti di sini suka ada perbedaan nilai. Yang mana kalau misalnya kalian ingat perbedaan nilainya, kalau ternyata di situ diakui lebih tinggi kan kemarin bisa kita akui sebagai apa? Ada? Yo, ada yang masih ingat? Misalnya nilai bukunya di sini untuk saya di sini salah satu asetnya mobilnya nilai bukunya 50 juta. Tapi ternyata di sini pas lagi diakuisisi itu dikasih nilainya nilai pasarnya 100. Sisa 50-nya kita akui sebagai apa kira-kira? Ayo. Paling gampang apa? Kalau ada selisih gitu? Laba ya. Itu kita akui sebagai laba, nambah laba juga ada keuntungan. Keuntungan atau labanya tadi itu, kalau kita pakai parent company, misalnya tadi di sini adalah nilainya tanahnya 50, tapi dijualnya 80. Terus tapi di sini kita nggak langsung mengakui 80, tapi cuma 71. Ya mau tebak-tebakan dulu 71 dari mana? Kenapa 71? Tidak 80. Dari bukunya 50, nilai pasarnya di sini kalau misalnya saat ini kita jual tanahnya 80. Tapi nanti di sini kita ngakuinnya kalau parent company itu cuma 71. Dibelinya di sini adalah parent ownnya di sini adalah cuma punya 70%. Berarti 70%-nya kira-kira dikalinya sama mana?
biar bisa dapat 71. Yo, kalkulatornya bisa dikeluarkan sambil hitung-hitungan. Dari manakah kita dapat sisanya? Harga tanah 50, nilai buku 50, nilai pasar 80, kepemilikan si induk cuma 70%, tapi kita kenapa dapat 71? Dikali lebihan 30, betul sekali. Jadi ya tadi saya bilang, anggaplah 50 itu adalah katakanlah di sini uang yang kalian punya ya. Terus di sini sisa uang saku kalian tadi itu 50 kalian simpan. Terus uang saku kalian ternyata orang tua ngasihnya di situ adalah 80. Ada perbedaan 30-nya. Dimana di sini 30 itu kalau kita pakai teori entitas, karena dia kan memandangnya si anak perusahaan itu kan sebagai satu entitas penuh. Yang di situ si induk itu tahu 80 itu sebenarnya bukan punya saya semua, tapi si entitas tersebut nggak dapat dibagi karena kita pakai definisi entitas yang ada di SAK ya. Entitas itu adalah satu kesatuan penuh, jadi nggak akan langsung dibagi 50-30 padahal kalahnya cuma satu, kan nggak bisa. Sedangkan kalau di parent company di sini kita langsung bagi nilai aslinya 50, kita jual berhasil di sini dijual 80, ada selisih 30. Tapi keuntungan 30-nya ini kalau pakai parent company nggak bisa kita ambil hitungannya karena dia cuma punya 70%. Sehingga di sini ini kita kali sama 70%, ketemu ada 21-nya di sini kita tambahkan ke yang 50. Kenapa kita tambah 50? Karena kalau dikonsolidasikan anak perusahaan asetnya juga secara nggak langsung jadi punya induknya. Tapi kalau di parent company permasalahannya itu adalah berapa yang jadi induk. Sedangkan kalau yang di versi entitas di sini adalah kita bisa mengakui semuanya. Cuma kayak kemarin mungkin inget ya tiba-tiba ada goodwill muncul. Nah itu kan dari hasil pembagian kita bisa mengakui berapa persen secara teori. Begitu pula sama nanti di sini kalau ada unrealized gain atau losses atau laba yang tidak kita sadari yang tersembunyi juga. Pengakuannya juga sama berapa persen yang bisa kita kalau yang di bagian equity-nya tentu saja di sini kalau di teori entitas nanti memang kita akui berarti di situ adalah pihak-pihak yang memang di situ persentase kepemilikannya punya kuasa yang dominan, sisanya nanti disebut non-controlling interest atau pihak-pihak di situ adalah yang kepentingannya sedikit atau tidak punya pengaruh sama sekali. Itu nanti tapi dimunculkan semua kalau pakai entitas. Kalau pakai parent itu dieliminasi. Sekarang sebenarnya kita memahami kenapa si parent company itu sekarang sudah tidak dipakai, karena dia membagi sesuatu yang seharusnya tidak bisa dibagi. Ada beberapa aset-aset yang sebenarnya wujudnya masih satu, tapi kita cuma ngambil 70, katakanlah 70%-nya. Kayak tanah 70%-nya mungkin oke bisa kita gadis ya, tapi kayak mesin. Kalau rumah atau kantor, apakah di situ nanti mau dikasih batas di dalamnya? Tidak, kita tidak bisa. Makanya parent company ini sekarang adalah teori yang sudah tidak kita pakai. Sekarang kita semuanya pakainya adalah yang entitas. Saya yakin masih teori ya, nanti hitungannya gimana? Hitungannya nanti ada di bab berikutnya. Nah, dari pengembangan si entitas itu tadi, makanya kita muncul ada konsep namanya push-down accounting. Ini namanya lucu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya apa push down? Push itu apa? Dorong. Down itu bawah. Hubungannya sama accounting apa? Apa yang didorong? Apa yang mau kita tekan ke bawah? Ini hubungannya sama di akuisisi. Push down accounting ini kata kuncinya bisa terjadi
Kalau kita sebagai induk pembeliannya di sini adalah pembelian yang dominan, misalnya 90%, 80%, dia hanya menyisakan sedikit non-controlling interest. Apa yang di push, apa yang di down? Gampangnya di sini, karena kita pembeliannya dominan. Ini prinsip yang membuat seolah-olah ini pembelian terhadap perusahaan baru itu tidak pernah terjadi. Jadi yang kita push atau kita tekan apa? Labanya. Labanya di sini kita buat seolah-olah tidak ada laba yang terjadi dari hasil penjualan. Makanya sebutannya di sini adalah push down account. Ini tapi bisa cuma terjadi kalau di sini adalah hampir penuh ya, di atas 90% sih biasanya ya. Ini tapi cuma bisa terjadi kalau di sini memang ada proses evaluasi pas lagi pembeliannya, yang mana sekarang sih sudah wajib evaluasi. Kalau ada goodwill nanti kita catat juga. Gampangnya, nah kita akan coba. Ini misalnya pembeliannya 90% untuk di push down accounting. Kita punya data di sini ada book value-nya dari punya SIM yang dibeli dan fair value-nya. Ada perbedaan nilai ya di beberapa akun. Di inventory ada perbedaan nilai, plan asset di sini juga ada perbedaan nilai. Kalau pakai prinsip akuntansi yang biasa, perbedaan nilainya kan tadi bakal kita catat ya, jadi keuntungan. Tapi kalau kita pakai push down, kita buat seolah-olah ini kenaikannya bukan karena adanya pembelian perusahaan atau akuisisi. Jadi kayak diperhalus ya, jadi seolah-olah tidak pernah terjadi adanya pembelian. Itu salah satu tujuannya dari si push down. Jadi di sini step pertama kita bisa hitung dulu perbedaan aset yang nilainya berbeda dulu. Di sini plan aset jelas di sini adalah beda naik 100, inventory-nya naik $5, liabilities juga di sini naik $5. Kalau kita mau pakai push down accounting dengan cara yang parent company, selisihnya itu tadi, ini yang biasa kita kenalkan yang ini, nah ini dua aja. Kalau kita pakai entity yang sekarang kita pakai, selisihnya itu kan langsung kita catat. Karena asetnya pindah jadi punya induk, tapi nilainya kita pakai nilai baru. Jadi selisihnya itu adalah untuk nambahin nilai asetnya, biar sama kayak harga asal. Ini kita catat dulu. Tapi kalau kita pakai parent company, di sini kita hitung cuma 90%. Langsung kelihatan ya bedanya ya. Yang mana di sini push down accounting ini adalah sebenarnya untuk memperhalus, jadi seolah-olah terutama biasanya dipakai di parent company, jadi seolah-olah labanya itu bukan dari hasil penjualan, tapi kita perhalus seolah cuma dari revaluasi aset. Tapi sekarang di sini kalau di SAK kita dilarang, jadi makanya ini sudah tidak kita pakai. Tapi kenapa masih diterangkan? Karena adalah untuk dasar sebelum kalian benar-benar mengkonsolidasikan laporan keuangan. Nanti ada babnya ya, memang praktek untuk mengkonsolidasikan menggabungkan laporan keuangan itu bagaimana cara. Sekarang nggak kebayang, nggak usah dibayangkan dulu ya. Nanti ada saatnya pas nanti kalian mau tidak mau harus mencoba. Kalau dari segi teorinya dulu, ada pertanyaan? Udah bisa dipahami teorinya dulu? Ini sampai sini masih teori ya, kita belum hitung yang detail. Kayaknya bisa dipahami ya sampai sini ya. Kalau di sini sampai sini bisa. Nanti selanjutnya di sini kita akan juga membahas ada joint venture, tapi nanti akan kita buat sebagai latihan sambil sekalian latihan. Dan itu nanti akan kita laksanakan, memang mungkin latihannya dan tugasnya nanti kita laksanakan di pertemuan berikut. Oke, mungkin di sini sampai di sini dulu. Nggak ada pertanyaan? Kayaknya belum ya, karena ini baru teorinya dari konsolidasi ya. Tapi saya yakin nanti pas lagi praktek mengkonsolidasikannya akan ada banyak pertanyaan yang muncul. Ya. Demikian akhir dari penjelasan saya disertai cuplikan dari mata kuliah yang saya ampu untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.